Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Informasi berikutnya, saudara, seorang warga negara asing asal Amerika Serikat nekat membunuh mertuanya sendiri yang tinggal di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Sadis korban dihabisi saat sedang berkebun di belakang rumahnya. Hari ini kita kembali membahas kejadian-kejadian atau peristiwa atau juga tragedi yang mengerikan pada suatu hubungan percintaan, yaitu pria dan wanita. Cerita kali ini berasal dari daerah Pulau Jawa, di mana ada sesuatu hal, yaitu tindakan di luar hati nurani manusia yang dilakukan seorang menantu bule. Dia melakukan perbuatan keji terhadap mertuanya sendiri. Ada masalah apa bule ini? Kita belum merdeka, kita ditindas. Sekarang pun kita sudah merdeka, si bule membuat kericuhan lagi. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di kisah nyata. Sobat orang baik, subscribe channel ini dan share kisah ini ke keluarga kalian, supaya mereka tahu kisah ini ada di kehidupan kita. Di suatu daerah, tepatnya di Banjar, Jawa Barat, ada wanita lajang yang bernama Siti Basiroh. Dia memiliki seorang kakak bernama Siti Aisyah dan seorang adik yang bernama Siti Nuraina. Keluarga mereka merupakan keluarga yang harmonis dan hubungan antara anak-anaknya sangat akur satu sama lain. Walaupun kakak dan adiknya sudah menikah, Siti Basiroh terus bersyukur dengan keadaannya tersebut. Di sisi lain, walaupun kedua saudaranya sudah menikah, mereka berusaha selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dengan mengunjungi secara rutin kedua orang tuanya tanpa terkecuali bertemu dengan Siti Basiroh. Siti Basiroh tidak jarang memendam rasa ingin menikah juga, seperti kakak dan adiknya. Pada saat itu, Siti Basiroh bukannya tidak ingin cepat menikah, hanya saja belum bertemu dengan jodohnya. Dia juga belum bertemu dengan seseorang yang dianggap cocok dengannya. Pada saat ini dunia digital sangatlah berkembang pesat, tidak jarang orang bersosialisasi melalui dunia digital. Adapun platform yang digemari banyak orang dalam bersosialisasi adalah Facebook. Tidak terkecuali kakak dan adiknya Siti Basiroh, mereka sangat aktif bermain Facebook. Di antara saudara-saudaranya, Siti Basiroh termasuk anak yang paling kalem. Dia tidak narsis seperti salah satu kakaknya yang bernama Siti Nuraina. Siti Basiroh sangat jarang mengirimkan postingan-postingannya di Facebook, dan Siti Basiroh juga sedikit memiliki teman di Facebook. Sedangkan saudaranya yang bernama Siti Nuraina sangat banyak memiliki teman di Facebook. Saking banyaknya, teman Siti Nuraina bukan hanya dari tanah air, melainkan dari mancanegara. Pada saat itu Siti Nuraina berteman dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Arthur Lejuelo. Dia merupakan pria berasal dari California, Amerika Serikat, yang lahir pada tanggal 24 November tahun 1988. Arthur pernah menempuh ilmu di City College of San Francisco di jurusan bisnis dan lulus pada tahun 2008. Dia juga pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti Tetin Staff di Kemuin Rainbow dan juga Box Office Manager di School of Arts, dan semenjak berkuliah pada tahun 2004 sampai tahun 2007, dia juga memiliki bisnis sampingan atau kerja sambil kuliah. Pada saat dia memiliki bisnis, dia juga sempat bekerja di King Art Supply pada tahun 2006. Nah sobat, kita bisa menilai bahwasannya Arthur ini adalah pria yang sangat peduli dengan pendidikannya, dan juga dia termasuk pria pekerja keras. Jadi tidak heran kalau orang seperti Arthur memiliki banyak harta dan kedudukan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Siti Nuraina dengan Arthur ini sangatlah dekat. Akan tetapi, kedekatan mereka hanya sebatas pertemanan saja, karena saat itu Siti Nuraina sadar diri bahwa hubungan mereka tidak akan sampai ke jenjang berikutnya. Dikarenakan beda ras, agama, dan jarak. Walaupun keadaannya seperti itu, Siti Nuraina dan Arthur tetap menjalin hubungan pertemanan dengan baik, hingga pada akhirnya Siti Nuraina menikah dengan pria asal negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Dari hasil pernikahannya tersebut, Siti Nuraina dikaruniai seorang anak laki-laki.
Selama Siti Nuraina sudah miliki suami dan anak, dia tidak memutuskan komunikasi terhadap Arthur. Komunikasi di antara mereka sangat baik, dan Arthur pun mendukung kehidupan berumah tangga Siti Nuraina. Dan pada akhirnya, setelah beberapa lama Siti Nuraina dan Arthur menjalin pertemanan, Siti Nuraina pun memutuskan untuk menjodohkan kakaknya ke Arthur. Siti Bashiroh mendengar tawaran dari Siti Nuraina, ia sangat antusias atas tawaran itu. Setelah ia memikirkan dengan matang jalan yang ia pilih, dan ia menerima tawaran tersebut, serta menyetujui dengan baik tawaran dari Siti Nuraina. Lalu akhirnya Siti Nuraina pun menyampaikan hal ini kepada Arthur, dan Arthur langsung berteman di Facebook dengan Siti Bashiroh. Arthur di saat itu sangat senang, dan setelah permintaan pertemanannya diterima, dia langsung mengirimkan pesan perkenalan kepada Siti Bashiroh. Atas perkenalan tersebut, hubungan asmara Arthur dan Siti Bashiroh semakin hari semakin dekat. Mereka mulai mengenal satu sama lainnya. Arthur yang dari awal sudah berniat untuk mencari pasangan hidup, dia dengan berani dan tegas mengatakan bahwa dia ingin menikahi Siti Bashiroh. Siti Bashiroh yang selama ini menjomblo, dan di saat ia mendengar hal tersebut, ia benar-benar sangatlah senang, dan ia sangat antusias dalam menanggapi perbuatan baik Arthur. Akan tetapi, ada permasalahan besar sobat. Pada saat Arthur mau serius dalam menjalin hubungan asmara dengan Siti Bashiroh, Siti Bashiroh terpikir, agama aku kan berbeda dengan Arthur, kalau dia yang pindah agama gimana ya? Kurang lebih seperti itu sobat. Kemudian Siti Bashiroh membuat persyaratan kepada Arthur, bahwasanya kalau mau menjalin kehidupan bersama dengan Siti Bashiroh, Arthur harus pindah ke agama Islam. Mendengar hal itu, dia mengiyakan syarat dari Siti Bashiroh. Tidak lama kemudian, dia berangkat ke Indonesia, tepatnya pada bulan Mei tahun 2021. Singkat cerita, dia sudah sampai di kediaman Siti Bashiroh. Saat itu Siti Bashiroh sangatlah kaget, gugup, senang. Semua perasaan bercampur aduk, karena ada bulek yang akan menikahinya. Beberapa waktu kemudian, dia ingin memenuhi janjinya kepada Siti Bashiroh untuk memeluk agama Islam. Kemudian Siti Bashiroh dan si bulek pergi menuju Mualaf Center Indonesia, dan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si bulek pun resmi menjadi seorang mualaf, tepatnya pada tanggal 17 Mei tahun 2021. Tidak lama kemudian, mereka segera melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen pernikahan. Pada tanggal 26 Juni tahun 2021, mereka pun menikah. Setelah pesta pernikahan tersebut, Siti Bashiroh dan suaminya tinggal di Banjar. Mereka membeli sebuah tanah, lalu membangun rumah. Pada awalnya si bulek tinggal bersama mertuanya, dan hubungan dengan mertuanya baik-baik saja. Lalu dia membuka usaha ternak bersama mertuanya. Usaha itu berjalan lumayan lama, dan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Singkat cerita, pada suatu hari, pada saat dia menjalankan bisnis dengan mertuanya, tiba-tiba mulai bermunculan masalah. Ternyata, si bulek belum bisa menguasai bahasa Indonesia, sehingga mereka sering terlibat cekcok dikarenakan salah paham di antara mereka. Pada suatu hari, mertuanya membutuhkan pupuk yang terbuat dari kotoran kambing. Lalu mertuanya memutuskan untuk mengambil kotoran kambing di peternakan mereka. Pada saat itu, mungkin mertuanya berpikir, ini hanya kotoran saja, dan dia juga berhak melakukan sesuatu atas usaha bersama ini. Jadi, pada saat pengambilan kotoran kambing itu, mertua tidak izin ke menantunya. Akan tetapi, si bulek yang sering terlibat cekcok dengan mertuanya, dia jadi lebih sensitif. Ditambah dia juga tipikal orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Ketika mengetahui hal tersebut, alhasil si menantu marah besar. Pada tanggal 12 September tahun 2023, dia mendatangi kediaman mertuanya. Sesampainya di sana, dia mengamuk, mengeluarkan segala emosinya. Puncaknya dia mengobrak-ambrik seisi rumah mertuanya. Seketika si mertua sangatlah kaget atas perilaku menantunya itu. Lalu si mertua mencoba menghentikan menantunya itu. Namun apa daya, menantu yang berbadan besar dan emosinya sangat gila, si mertua hanya pasrah melihat perilaku menantunya. Singkat cerita, permasalahan tersebut selesai, si bulek pulang ke rumah tanpa merasa bersalah.
Sedangkan Siti Bachiroh merasa bersalah dan malu atas kejadian itu. Kemudian Siti Bachiroh mengirim uang kepada kedua orang tuanya sebagai ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan suaminya. Siti Bachiroh pada saat mengirimkan uang menggunakan rekening pribadinya, secara diam-diam dia tidak memberitahukan kepada sang suami. Dan ternyata, entah dari mana, sang suami mengetahui apa yang dilakukan Siti Bachiroh, yaitu mengirim uang kepada mertua secara diam-diam. Dan lagi, si Bulek sangatlah marah dan emosinya keubun-ubun. Tepat pada tanggal 16 September tahun 2023, dia kembali mendatangi kediaman mertuanya, lalu mengobrak-abrik perabotan rumah, seperti pajangan dan barang elektronik. Tidak lama kemudian, para tetangganya melihat keadaan itu, lalu memediasi antara si Bulek dan mertuanya. Atas perilaku menantunya itu, membuat sang mertua takut dan memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian agar mendapatkan perlindungan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu pada tanggal 22 September tahun 2023, si menantu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Pada saat itu, dia diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya, lalu dia pun diperbolehkan untuk pulang. Setelah kejadian itu, dia dan Siti Bachiroh terlibat cekcok, lalu Siti Bachiroh pergi entah kemana. Beberapa waktu kemudian, dia mengira Siti Bachiroh pergi ke rumah kedua orang tuanya. Lalu dia pun bergegas ke rumah mertuanya untuk menjemput sang istri. Sesampainya di sana, ternyata Siti Bachiroh tidak ada. Dia pun sangat kesal dan marah, lalu mencari mertuanya yang pada saat itu di kebun belakang rumah. Dia pun tanpa basa-basi meluapkan amarahnya, lalu mendorong mertuanya dengan sekuat tenaga dan menggorok mertua hingga tewas. Tidak lama kemudian, ada seorang warga yang melihat perbuatan si Bulek. Betapa terkejutnya warga itu melihat ada orang yang tergeletak, bersimbah cairan merah. Tanpa berpikir panjang, warga itu meminta bantuan ke pihak desa dan menghubungi pihak kepolisian. Pihak polisi pun datang ke tempat kejadian perkara, lalu mengamankan dan menangkap pelaku. Atas perbuatannya tersebut, dia dikenakan pasal 338 dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sobat, inilah kisah nyata kali ini, di mana ada seorang menantu Bulek dari Amerika Serikat yang menghabisi mertuanya sendiri. Kami selalu menyampaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.